Halo teman dua, balik lagi di channel 2ND dan Tara Sinta. Kali ini di Manga Talk, kita bakal memberi kesan pertama dan bereaksi atas manga Golden Kamuy. Ya, ini karyanya Satoru Noda. Kebetulan Randy punya yang versi Viz Media, ini terbitan versi bahasa Inggrisnya. Desainnya yang Viz Signature ya teman dua. Dan harganya Randy dapat dengan harga yang lumayan banget. Ini tulisannya 100.000, padahal Randy ini dapat 50.000 aja, tapi memang kondisinya agak ini ya, bengkok kayak gini ya, nggak apa-apa karena Randy penasaran aja, pingin tahu ceritanya seperti apa dan memberi kesan pertama gitu. Nah, kok bisa dapat harga semiring itu Kak? Kebetulan kemarin itu Sinar Starbucks lagi buka gudang dan mereka ngadain sale gitu teman dua. Randy dapat ini dan Randy juga dapat ini harganya cuma 25.000 ya. Ini Sensei ya, Knights of Zodiac volume terakhir, volume 28. Tapi pas kebetulan waktu itu tuh ternyata Randy lagi di luar kota. Akhirnya Randy nitip ke Mas Kultur Pop. Kebetulan beliau juga punya channel YouTube. Kalau teman dua mau lihat channel YouTube atau subscribe ke channelnya beliau, ada di kolom deskripsi ya teman dua. Ya, seperti biasa sebelum Randy memberi kesan pertama atas manga ini, saatnya Wikipedia time-nya dulu ya teman dua. Jadi, manga Golden Kamuy karyanya Satoru Noda ini sudah terbit di majalah mingguan Weekly Young Jump. Jadi, demografiknya seinen untuk pembaca pria dewasa ya, teman dua. Dan sudah terbit dari tahun 2014 sampai 2022. Lumayan ya, 8 tahun. Dan selama 8 tahun itu akhirnya Golden Kamuy ini dibukukan menjadi 30 tankobon, jadi 30 volume. Lumayan banyak ya selama 8 tahun ini ya. Dan selain memiliki format manga, ternyata serial Golden Kamuy ini juga memiliki adaptasi lain kayak anime TV series, terus ada anime OVA-nya teman dua, dan denger-denger nih bakalan ada live actionnya. Wah, keren banget ya. Selain itu, yang paling keren, ternyata Golden Kamuy ini pernah menang di dapat award ya, Manga Taiso Award di tahun 2016 teman dua, di Manga Taiso Award ke-9. Dan yang gak kalah kerennya, ternyata Golden Kamuy ini juga menang Osamu Tezuka Cultural Prize di tahun 2018. Wah, hebat banget ya. Keren banget nih Golden Kamuy. Wah, keren banget ya bisa dapat Cultural Prize ya teman dua. Ternyata Golden Kamuy ini di dalamnya itu membahas tentang suku Ainu, suku asli Jepang sana ya teman dua. Nah, ini yang bikin Randy penasaran, pingin baca gimana sih Golden Kamuy. Nanti Randy bakal kasih sinopsis ceritanya, tapi setelah Randy baca dan kasih kesan pertama. Sekarang saatnya kita buka bungkusnya dulu. Kalau dilihat ini memang ukurannya ukuran signature ya, beda sama kalau yang Viz Media reguler, jadi tingginya beda, dia lebih tinggi ya, lebih besar ya teman dua, dan dimensinya lebih lebar juga. Kita buka dulu, bismillahirrahmanirrahim. Ini kebetulan ini agak udah lubang di belakang ya, karena memang dan memang bengkok sekali ya, nggak apa-apa, nanti bisa diperbaiki ya. Yang penting baca dulu karena harganya cuma 50.000 ya, lumayan nih. Aslinya tulisannya 100.000 tapi Randy bayarnya cuma 50.000. Nah, kayak gini ya teman dua. Ini ada Golden Kamuy-nya, tulisannya gede kayak gini. Terus ada tulisan explicit content, berarti untuk dewasa, volume 1 di sini. Terus story and art by Satoru Noda ya. Terus spine-nya kayak gini teman dua. Keren ya, jadi ada sig-nya untuk tanda Viz Signature, Golden Kamuy, bintang, terus volume 1 ada ini ya, masih ada tokohnya di sini, karakternya Satoru Noda dan Viz. Bagian belakangnya seperti ini, wah ada beruangnya teman dua. Dan ini tulisannya ini kayaknya rated mature, jadi untuk dewasa ya. Terus Randy bacain dulu, di sini ada sinopsisnya ya teman dua. In the early 20th century, Russo-Japanese war veteran Saijin Immortal Sugimoto scratched out a meager existence during the post-war gold rush on the wild frontier of Hokkaido. When he stumbles across a map to fortune in hidden Ainu gold, he sets off on a treacherous quest to find it. But Sugimoto is not the only interested party, and everyone who knows about the gold will kill to possess it. Faced with the harsh condition of the northern wilderness, ruthless criminals, and rogue Japanese soldiers, Sugimoto will need all his skills and luck and the help of an Ainu girl named Asirpa. Ya, jadi kalau diterjemahin kayak apa sih sinopsisnya teman dua? Jadi kurang lebih ya, jadi di awal abad ke-20 ada veteran perang
dari perang Jepang antara Jepang dan Rusia itu yang namanya Saichi Sugimoto. Ini kayaknya tokoh utamanya ya teman dua. Beliau ini kayak pingin mencari harta karun emas punyanya suku Ainu. Nah di situ tapi kelihatannya banyak perjuangan gitu. Jadi ada perjuangan menghadapi keliaran alam utara Jepang, terus ada banyak ketemu hama kriminal, terus ada ketemu tentara-tentara Jepang yang lainnya, dan ternyata untuk mencapai harta karun itu dia dibantu juga sama seorang gadis Ainu yang namanya Asirpa. Jadi mungkin kita bakal ketemu budaya-budaya Ainu di manga Golden Kamuy ini. Nah, Randy penasaran, kita bakal baca dulu ya. Nanti Randy kasih reviewnya setelah Randy baca. Oke? Ya, kita cek dulu, ini ternyata jam 8.52 ya. Kita mulai baca dulu. Kita langsung aja menuju ke time lapse. Nah, akhirnya Randy selesai baca ya. Ini sekarang 9.25 ya. Jadi kurang lebih ya nggak nyampe setengah jam ya Randy baca satu volume dari Golden Kamuy ini ya. Dan ternyata keren teman dua, keren. Randy suka ternyata ya. Kita bahas lebih lanjut ya. Ya, jadi setelah Randy baca, ternyata memang ceritanya seperti yang apa ada di sinopsisnya ya teman dua. Jadi bercerita tentang tokoh utama kita, si Saichi Sugimoto ya. Dia seorang veteran perang, jadi dia bekas mantan tentara yang ikutan perang Jepang sama Rusia gitu. Nah, dia ini disebut immortal karena dia di awal-awal ini diperlihatkan scene sadis perang antara Jepang sama Rusia, dan dia tertembak terus melawan tentara Rusia tuh dengan segala kemampuannya, dan setelah tertembak pun dia nggak mati. Makanya dia dikenal dengan Saichi Immortal Sugimoto, jadi seorang yang abadi, nggak bisa mati gitu ya. Itu sebutan buat si tokoh utama kita ini. Dan cerita ini berawal ketika dia berjanji sama sahabatnya, tentara juga yang ikutan perang juga. Nah, mereka berjanji untuk sama-sama mencari emas milik suku Ainu yang disembunyikan entah di mana harta karunnya itu. Nah, tapi sayangnya sahabatnya ini meninggal di medan perang gitu ya ceritanya. Akhirnya si Sugimoto ini berjuang seorang diri untuk mencari harta karun itu. Saat berada di kedalaman hutan di Hokkaido ya teman dua, ternyata Sugimoto ini nggak sengaja bertemu sama bapak-bapak yang sedang mabuk. Nah, saat mabuk ternyata bapak-bapak ini kayak bergumam terus nyeloteh gitu ya, bahwa ternyata itu seorang yang mengetahui keberadaan emas dari suku Ainu ini ditahan di penjara gitu, dan di penjara yang ada di Hokkaido itu ya teman dua. Dan ternyata tahanan ini membuat peta, dan yang unik adalah peta itu dibuat dengan menato tubuh para tahanan lainnya gitu. Tahanan-tahanan lain yang dibikin tato di badannya itu sebagai peta, ini dijanjikan bahwa akan dibagi imbalan emas dari harta karunnya juga. Dan siapa yang berhasil keluar dari penjara akan diberi imbalan juga gitu. Dan akhirnya banyak tahanan yang kabur dari penjara itu teman dua. Seperti itu ya kurang lebih. Nah, kebetulan ternyata si pemabuk ini dia tiba-tiba paginya ini sadar kalau dia sudah berceloteh banyak sama si Sugimoto. Akhirnya mereka saling bunuh, tapi satunya ternyata kabur ya teman dua. Ternyata si bapak ini adalah baru ketahuan kalau dia ternyata adalah seorang tahanan yang kabur juga. Jadi di punggungnya itu ada peta gitu. Disitulah Sugimoto ini mulai melakukan perjalanannya mencari harta karun dengan mencari peta-peta yang ada di tubuh para tahanan ini. Dan lumayan seru ya teman dua. Di awal nih, memang di chapter awalnya nih dia kayak battle sama beruang ya, seperti ini ya nih. Makanya ada gambar ini. Saat bertarung sama beruang ini, si Sugimoto ini ternyata bertemu dengan gadis Ainu yang bernama Asirpa. Setelah mereka bertemu, akhirnya mereka bersepakat untuk bersama-sama bekerja sama mencari harta karun emas itu gitu. Karena ternyata si Asirpa ini juga memiliki motif yang kurang lebih hampir sama dengan si Sugimoto. Nah, akhirnya mereka bekerja sama mencari tahanan-tahanan lainnya
temennya yang memiliki tato, dan disitulah mulai perjalanannya. Dan memang seru ya teman 2, actionnya seru. Dan yang bikin unik adalah seperti yang udah disampaikan tadi ya, ternyata memang karena si Ashirpa ini suku Ainu, dia banyak mengajarkan budaya-budaya Ainu seperti cara berburu, cara memasak masakan dari tupai ya, itu nggak nyangka ya. Terus habis itu cara-cara menaklukkan beruang, itu banyak budaya-budaya suku Ainu yang terlihat di sini gitu ya. Itu sangat keren ya, ternyata disisip-sisipin gitu. Dan yang bikin seru adalah memang banyak actionnya ya teman 2. Jadi yang pertama itu kayak diliatin perang sama Rusia, terus diliatin juga battle sama beruangnya, terus battle sama tahanannya. Belum battle lagi, ternyata selain dari tahanan yang pengen juga mencari harta karun, ada tentara lain yang mencari harta karun emas ini juga gitu. Jadi tambah seru, yang rebutan emas nih banyak gitu ya. Nah, itu dia kurang lebih cerita dari Golden Kamuy ya teman 2. Kelebihannya Golden Kamuy ini apa? Jadi pertama tentu saja dia menyisipkan budaya-budaya pengetahuan tentang suku Ainu. Itu salah satu poin utama yang memang jadi keunggulan Golden Kamuy. Jadi kalau teman 2 sekalian belajar sejarah gitu, kita bisa belajar dari Golden Kamuy ini tentang suku Ainu. Terus keunggulan kedua adalah actionnya, gambar-gambar actionnya lumayan seru ya, pace-nya juga seru, dan selalu ada cliffhanger di setiap chapter. Jadi di akhir chapternya itu kayak, wah kayaknya ada kejadian ini yang cliffhanger gitu, jadi bikin penasaran sekedar pengen baca chapter berikutnya. Sama seperti di akhir buku ini juga, oh ternyata muncul tokoh baru, ini siapa gitu, ada pertanyaan kayak gitu, itu yang bikin seru gitu. Nah, untuk kekurangannya sebenarnya sementara ini Randy belum menemu kekurangannya ya teman 2. Jadi artnya sendiri Randy cocok ya. Bukan yang Randy suka banget gitu, bukan. Tapi ternyata ya dengan ceritanya, flow-nya ceritanya pas, terus kerennya actionnya gitu, itu bisa menutupi ini celah yang Randy nggak begitu suka sama artnya gitu. Ini bukan yang tipe yang artnya Randy suka banget gitu, bukan, tapi ternyata oh it's okay, nggak apa-apa, ternyata ceritanya bisa menutupi itu gitu. Kurang lebih itu ya. Jadi ya memang kalau menurut Randy ini kalau mau dikasih skor sekitar 4,5 ya, hampir ya 4,5 lah, karena memang bagus, menarik. Randy penasaran pengen baca volume berikutnya, cuman ya sabar-sabar aja nih karena memang harganya agak lumayan, kebetulan Randy dapat diskon ya. Jadi sementara ini bukan prioritas, tapi ternyata seru juga nih baca Golden Kamuy. Nah itu dia kurang lebih pengalaman kesan pertama Randy baca Golden Kamuy ya teman 2, dan ternyata memang seru. Sangat rekomendasi kalau teman 2 ada budget untuk koleksi versi bahasa Inggrisnya atau nunggu-nunggu diskon ya, bisa di Sinar Starbook juga kayaknya masih banyak ya tersedia volume Golden Kamuy ya, bisa dicek di Tokopedia-nya mereka juga. Nah, mungkin sekian ya review Randy tentang Golden Kamuy karyanya Satoru Noda. Makasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Seperti biasa, jangan bosan-bosan ya. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan klik tombol like-nya, terus nyalain tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Yang paling penting, klik tombol subscribe ya, subscribe. Dan boleh banget kalau kalian mau share video ini ke teman-teman kalian yang belum tahu kalau ada channel yang bahas manga seperti channel 2NDA dan Tarasinta ini. Sekian video kesan pertama atas manga Golden Kamuy. See you on my next video. Bye-bye.